Selamat pagi anak-anak, hari ini jumpa lagi kita dalam pelajaran PKN. Saya harap semua tetap ceria dan semangat walaupun kita belajar dari rumah. Hari ini kita masuk ke dalam topik pembelajaran bab 2 bagian B. Kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jangan lupa kamu subscribe dan kamu komentari channel Bapak ini dan atau konten Bapak ini supaya kamu dapat selalu materi terbaru dari Bapak. Bab 2 menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran siswa dapat memahami kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di kelas 7, kalian telah mempelajari bagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disusun dan ditetapkan. Selanjutnya mari kita pelajari bahwa Undang-Undang Dasar bagi sebuah negara sangatlah penting. Undang-Undang Dasar pada awalnya lahir untuk membatasi kekuasaan raja yang pada waktu itu berkuasa sewenang-wenang. Undang-Undang Dasar diperlukan untuk mengatur hak dan kewajiban penguasa untuk memerintah, serta hak dan kewajiban rakyat yang diperintah. Undang-Undang Dasar diperlukan untuk mengatur jalannya pemerintahan. Jika suatu negara tidak memiliki Undang-Undang Dasar, dapat dipastikan akan terjadi penindasan terhadap hak asasi manusia. Latar belakang pembuatan Undang-Undang Dasar bagi negara yang satu berbeda dengan negara yang lainnya. Hal ini dapat disebabkan karena beberapa hal, antara lain sejarah yang dialami oleh bangsa yang bersangkutan, cara memperoleh kemerdekaan bangsanya, situasi dan kondisi pada saat menjelang kemerdekaan bangsanya, dan lain sebagainya. Hal-hal yang menjadi alasan sehingga suatu negara memiliki undang-undang dasar adalah sebagai berikut. 1. Adanya kehendak para warga negara yang bersangkutan agar terjamin hak-haknya dan tujuan untuk mengatasi tindakan-tindakan para penguasa negara tersebut. 2. Adanya kehendak dari penguasa negara atau rakyat untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu atas pemerintah negaranya. 3. Adanya kehendak para pembentuk negara baru tersebut agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaranya. 4. Adanya kehendak dari beberapa negara yang pada mulanya berdiri sendiri untuk menjalin kerjasama. Motivasi adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang sekarang lebih dikenal dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah adanya kehendak para pembentuk negara Kesatuan Republik Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan RI, tepatnya tanggal 18 Agustus. Hal ini dimaksud agar terjamin penyelenggaraan ketatanegaraan negara Kesatuan Republik Indonesia secara pasti atau adanya kepastian hukum.
2. Sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sifat konstitusi dikelompokkan di antaranya konstitusi tertulis dan tidak tertulis, serta konstitusi fleksibel rigid. Suatu konstitusi disebut tertulis apabila konstitusi itu tertulis dalam suatu naskah yang telah diratifikasi oleh lembaga legislatif. Konstitusi tidak tertulis yaitu suatu konstitusi yang tidak tertulis dalam suatu naskah. Misalnya di Inggris konstitusinya dikatakan tidak tertulis karena tidak ditulis dalam suatu naskah, tapi terdapat dalam beberapa undang-undang seperti Magna Carta dan Bill of Rights. Konstitusi yang dikatakan fleksibel atau luwes atau rigid kaku dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu sebagai berikut. 1. Atau A. Dilihat dari cara mengubah undang-undang dasar. Suatu undang-undang dasar dikatakan fleksibel atau luwes jika cara mengubah undang-undang dasar tidak sulit atau tidak memerlukan cara yang istimewa. Tetapi jika cara pengubah undang-undang dasar itu memerlukan cara yang tidak mudah, atau undang-undang dasar tersebut dapat dikatakan rigid. B. Mudah tidaknya mengikuti perkembangan zaman. Suatu konstitusi katakan fleksibel apabila konstitusi tersebut dapat mengikuti perkembangan zaman. Sebaliknya, suatu konstitusi dikatakan rigid apabila tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki sifat sebagai berikut. Tertulis, rumusannya jelas, merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun mengikat bagi setiap warga negara. Selanjutnya, singkat dan supel. Artinya, memuat aturan-aturan yaitu suatu aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, serta memuat hak asasi manusia. Selanjutnya, memuat norma-norma atau aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Selanjutnya, merupakan peraturan pokok hukum yang tertinggi jika sebagai alat kontrol terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dalam hierarki tata tertib hukum Indonesia. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki fungsi sebagai berikut. A. Alat kontrol. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai alat kontrol adalah alat kontrol apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma-norma hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Sebagai pengatur, maksudnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Ketiga atau C, penentu. Maksudnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Tugas kamu hari ini adalah mengerjakan 3 soal atau pertanyaan dari Bapak, dan kamu kerjakan di buku latihan dengan rapi. Setelah itu kirimkan kepada WA gurumu. Jadi pelajaran kita hari ini adalah cukup sekian, dan Bapak harap kamu tetap belajar dan mengamati video ini dengan cermat dan mengerjakan tugas-tugas yang ada di dalamnya. Terima kasih.